Ngerasa udah berbuat baik ke orang, tapi kok sampai sekarang nggak ada timbal baliknya. Atau yang lebih parahnya lagi, merasa udah berbuat baik ke orang, tapi malah dijahatin sama orang yang udah kamu baikin. Rasa marah, rasa kecewa, nyesel udah berbuat baik sama dia, dan perasaan gak enak yang saat ini kamu rasakan. Pernah nggak kamu mengalami itu? Yang terjadi selanjutnya, kapok untuk berbuat baik ke orang. Padahal kamu sakit hatinya atau sumber rasa sakitnya dengan orang A, tapi akhirnya menyimpulkan bahwa semua orang seperti itu juga. Untuk saat ini, aku akan membiarkan kamu untuk merasakan rasa kecewanya, rasa marah, rasa sedih yang kamu rasakan, karena itu normal banget. Yang namanya kita berharap, kemudian harapan itu tidak terjadi sesuai dengan kenyataan, perasaan tidak nyaman itu pasti dirasakan, manusiawi sekali. Tapi pertanyaannya, apakah kamu akan membiarkan diri kamu terus-terusan merasakan seperti itu, terus-terusan gak percaya sama orang, terus-terusan merasa bahwa orang itu jahat ke kamu, terus-terusan merasa menderita, hingga akhirnya kamu gak sempat buat bahagia? Enggak kan? Karena kamu juga berhak untuk ngerasain bahagia. Lalu bagaimana cara mengatasi perasaan kecewa yang saat ini kamu rasakan? Namun sebelum itu, buat kamu yang pernah mengalaminya, silahkan tulis pengalaman kamu di kolom komentar untuk berbagi cerita sama kami, biar kita semua sama-sama belajar dan tahu dari cerita kamu itu seperti apa. Yang pertama, kamu perlu tahu bahwa bagaimana orang memperlakukan kamu itu sedang menggambarkan bagaimana kondisi dirinya. Bagaimana diri seseorang itu juga ditentukan dari pengalaman yang pernah dia dapatkan di masa lalu, atau bahasa lainnya adalah bagaimana dia diperlakukan oleh orang lain di masa lalunya. Jadi jika kamu pernah melakukan kebaikan ke orang tapi orang itu malah jahatin kamu, kemungkinan besar orang yang jahatin kamu ini juga pernah dijahatin sama orang lain. Karena lukanya belum sembuh, akhirnya dia refleksikan melalui perilakunya yang menyakiti kamu. Maka dari itu, rantai dari racun ini harus diputusin, tidak boleh dilanjutkan agar tidak menyebar kemana-mana. Nah, sekarang karena kamu sudah tahu asal-usul perilaku seseorang, orang yang jahat itu adalah orang yang terluka, orang yang disakiti, dan saat ini lukanya belum sembuh. Kamu yang awalnya marah, kamu yang awalnya kecewa, sekarang jadi lebih kasihan sama dia. Oke, nggak apa-apa, rasa marahnya belum hilang seluruhnya, rasa kecewanya belum tuntas sepenuhnya, it's okay. Setidaknya kamu tahu, setidaknya kamu bisa berubah cara berpikirnya dari yang sebelumnya jahat banget. Jadi nanti kelamaan juga waktu akan membantu kamu untuk menyembuhkan luka, kecewa, rasa marah yang kamu rasakan. Nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, perlakuan yang orang lain berikan kepada kamu yang tidak sesuai dengan apa yang udah kamu kasih ke dia, kamu udah berbuat baik tapi kok malah dapatnya seperti itu, mengecewakan. Ini menggambarkan bahwasanya kita tidak punya kendali terhadap hati manusia. Maka dari itu, kita perlu yakinkan diri kita bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita tidak bisa berharap ke semua orang. Karena itu berada di luar kendali kita. Sebenarnya bukan perilaku mereka yang menyakiti kita, tapi ekspektasi terlalu tinggi yang kita taruh kepada mereka yang akhirnya menyakiti diri kita sendiri. Betul nggak teman-teman? Jadi dari kondisi ini menjadi pembelajaran buat kita, ketika kita berbuat baik kepada siapapun itu, dalam hal ini contohnya manusia, itu bukan manusia yang balas. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, bukan manusia yang balas, tapi Allah yang balas. Barangkali kamu pernah menjumpai quotes atau sempat percaya dengan quotes ini, ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada kamu. Please stop percaya quotes tersebut, karena nanti ujungnya kamu akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena ini nggak akan bekerja. Kalau kamu percaya dengan quotes ini, yang terjadi ketika kamu berbuat baik, kamu akan nungguin balasan yang akan kamu dapatkan dari orang yang udah kamu baikin. Buat teman-teman yang muslim, pasti tidak asing dengan kalimat ini. Kebaikan yang kamu lakukan, bahkan sebesar biji zarah sekalipun, Allah pasti akan membalasnya. Kalimatnya apa? Allah pasti akan membalasnya, bukan manusia pasti akan membalasnya kan. Sehingga ketika kita habis melakukan kebaikan, kita lepaskan, kita ikhlaskan, karena yang membalas bukan dia, tapi Allah yang membalas semuanya. Dan ketika Allah membalas, itu perhitungannya pasti adil. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu sedikit melegakan hati kamu atau banyak melegakan hati kamu, sehingga selanjutnya kamu terus melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga rasa sakit, rasa kecewa yang kamu rasakan saat ini bisa menjadi sumber pahala buat kamu atas kesabaran yang sudah kamu usahakan,
Dan selanjutnya, kamu masih memutuskan untuk berbuat baik karena kamu percaya bahwa Allah akan membalas semuanya, bukan manusia yang balasnya. Bukan manusia yang membalasnya, ingat. Lepaskan segala usaha yang sudah kamu lakukan, teruslah berdoa, dan berhenti berharap kepada manusia atau kepada dunia. Kalau kamu nggak pengen kecewa, kalau kamu nggak pengen menderita. Buat teman-teman yang punya pengalaman seperti yang kita bahas di video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kamu, jaga kesehatan kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.